Jesus.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat urapan-Mu lawatan. Kami akan terus memuji-mujimu dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Dia ajaib luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di rumah-rumah, kita memuji meninggikan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord.
senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur Seperti obat hati yang senang. Yes. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya saudara, katakan dengan iman apapun saudara keadaanmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang Hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi ya saudara, nyanyi dengan iman. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan apabila aku jatuh, Apabila aku jatuh, tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan tanganku. tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tanganku. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang percaya kita ditopang oleh Tuhan, berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, saya lihat semuanya bersuka cita. Amin. Amin. Yang bersuka cita lemaikan tangan. Haleluya. Kita percaya hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya. Flu, pilek semuanya hilang kalau kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kita bersuka cita dan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Hari ini juga kita bersuka cita karena Ibu Rita Budiman ulang tahun. Happy birthday Bu Rita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Happy semua. birthday girl. Ulang tahun yang ke-27. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa untuk Bu Rita karena Bu Rita bersuka cita hari ini. Bu Rita ada cake-nya enggak atau mau ditiup cake-nya atau gimana? Ada. Ada, silakan. Mari. Marcella Grace minta help. Wah ini ya kita nyanyi ya happy birthday ya. Iya. Karena lagi bersuka cita ya. Nah, Jessie langsung datang. Pokoknya kalau birthday dating yang paling depan. Wah. Oke. Ya kita nyanyi happy Ya, birthday ya. kita nyanyi happy birthday Semangat semuanya, ya. tepuk tangan ya. Kita nyanyi buat Bu Rita. Nanti kita mau berdoa juga. Ya. Nyalain lirinnya. Nyalain
main Dede. Ya. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lagi. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Haleluya. Ya, kita berdoa untuk Bu Rita, Bapak. Mari Kami angkat mengangkat tangan, tangan, arahkan ke mengarahkan ke Bu Bu Rita. Rita. Kami berdoa Engkau memberikan kesehatan, Yes, Lord. Engkau Amin. memberikan panjang umur, Amin. perlindungan sempurna Amin. dari segala virus COVID apapun. Kami Yes. berdoa sehat, Sehat, kuat. kuat, Bu Rita dilindungi, menjadi mama diberkati. yang terbaik Amin. bagi anak-anak, menjadi istri yang terbaik bagi suami. Amin. Kami Dalam berdoa nama Tuhan, Yesus. Kau memberikan juga pekerjaan yang terbaik. Yes, Lord. Kami Favor bersyukur of man, Tuhan, favor of kami God. percaya favor of man, favor of Yes, God dalam nama ada di dalam Yesus. hidupnya. Kami semua keluarga Nations Worship mengangkat tangan. Yes. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas dalam hidupnya. nama Yesus. Diberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan Amin. Kita hitung sampai 3. Bu Rita baru Tio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Makasih, Pak, Bu. Yasri, Happy terima kasih ya. birthday. Haleluya. Haleluya. Makasih. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya juga senang sekali. Tadi ada Aiklan. Mana Aiklan ya? Oh, Aiklan left. Oke, baik. Nanti suatu saat kita akan minta Aiklan bersaksi, saudara. Baru keluar dari rumah sakit, puji Tuhan. Waktu selangnya dicabut, wow, dia teriak-teriak. Ini Nah, masuk, ini dia masuk panjang umur. Saudara bisa bayangkan, Aiklan itu oksigennya 30% seperti Ronald. Tapi Tuhan memberikan keajaiban. Aiklan sehat, welcome back Aiklan. Mujizat ini. Ah, haleluya. Mujizat. Dan saya dengar waktu selangnya disabut, dia teriak bersuka cita. Sampai seluruh dokternya bingung. Karena Aiklan percaya semua karena kemurahan Tuhan. Welcome Ci Jenny, welcome Aiklan. Welcome Tante Ida yang belum saya sapa. Cianti. Welcome Cik Yanti, Shalom, Cianti, Bu Rita. semuanya. Ya, welcome. Shalom Cisansan. Ci Sansan. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Hey Angel, oke. Hai Angel. Shalom Aiklan. Salam Aiklan, sehat. Lambaikan tangan Aiklan. Wow. Puji Tuhan. Aiklan mau bersaksi hari ini atau minggu depan? Di unmute Ai. Oh iya, Teh Anu. Iya. Iya. Mau bersaksi hari ini atau minggu Ya, sih. depan? Ya, hari ini boleh lah, hari ini ya. Oh ya, Tuhan udah Yesus silakan. dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pada tanggal pertengahan Desember, tanggal 16, badan saya itu tahu-tahu lemes, saya nggak bergairah, makan nggak mau, bangun nggak mau, sembarang nggak mau, maunya tidur. Terus nafas saya sesak, saya bilang sama anak saya, Mama sakit loh. Terus tak sama anak saya dibawa ke dokter, ternyata saya positif corona. Nah, siang itu rasanya nafas saya sudah nggak nyambung, nggak ada gairah sama sekali. Wah, Mama tak panggil 911, Ma. Saya dipanggil 911, saya dibawa ke rumah sakit. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Saya betul-betul merasakan sakit corona ya sekarang ini. Nafas segala sesak saya sudah nggak sadar. Dalam kondisi kritis pada saat itu saya cuma 30% oksigen. Dokter bilang, mamamu sudah keadaannya nggak bagus, buruk. Tapi anak saya yang besar tanda tangan,
Ya, apapun yang terjadi, DE terima. Anak saya mau terima. Langsung saya dikerjai. Begitu saya masuki ventilator, aduh semua disogroi tenggorokan saya semua. Saya sudah nggak sadarkan diri. Saya nggak sadarkan diri. Dokter bilang, mamamu paling cepat dalam waktu 2 minggu. Paling cepat itu. 2 minggu baru bisa sadar. Ya, tapi kalau seandainya nggak sadar, kita nggak sebut apa-apa. Karena kondisinya sudah terlampau buruk. Bapak Ibu, kita nggak tahu. Umur kita di tangan Tuhan. Yes. Ya toh? Apa yang terjadi saat itu, saya, waduh, anak semua sudah rasa berumbik-umbik. Mama menangis ya minggu. Tapi luar biasa Tuhan, dalam hari kelima, sebetulnya saya ini sudah goyang-goyang. Saya teriak-teriak. Dokternya enggak ngape. Karena mungkin pikirannya dia 2 minggu toh. Hari ke-6, saya sengaja tangan saya goyang-goyang terus ini. Berarti saya kan sudah sadar. Ya toh, saya goyang-goyang terus ini. Akhirnya dokter masuk ke dalam kamar. Dia tanya, "What do you want?" "I want sit down, dokter, please. I want sit down, dokter." Langsung saya diangkat sama dia, saya diduduk no. Begitu saya diduduk no, ini saya dibuka semua, saya langsung bisa nafas. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, luar biasa. Terus dokter itu bilang sama anak saya, luar biasa ya mamamu, dalam waktu 6 hari sudah bisa sadar. Ya toh, hari ke-7, ke-8, saya kuat datang kamar isolasi, sengaja saya belajar jalan. Memang nasi ini kadang-kadang agak sesek, tapi Tuhan tuh mengasihi saya luar biasa. 2 hari saya di kamar biasa, saya boleh pulang. Nah sekarang keadaannya sudah luar biasa, pokoknya bagus. Dokternya bilang, wah mamu ciamik hebat ya. Better bari gitu, saya dicek itu ya. Saya percaya Tuhan tuh enggak pernah ninggal no anak kalau berserah. Cuma percaya kok hidup mati di tangan Tuhan. Ya toh, kita enggak tahu, enggak pernah tahu kena corona. Saya kerja di pabrik, orang yang enggak kenal saya. Tapi memang sudah perbuatan besar yang kita terima dari Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya alami. Ojo si corona setengah mati. Aduh, bikin orang setengah mati. Sekian kesaksian saya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Beni ya, doa-doanya. Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Tuhan kita dahsyat ya Ailan ya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Wow, saudara, doa kita powerful loh saudara. Waktu saya dengar Ailan itu masuk rumah sakit, dipasang selang ya saudara, dari mulut ini langsung ke paru-paru. Karena oksigennya sudah sangat menipis gitu. Bahkan pakai oksigen yang di sini Ailan udah nggak sanggup gitu. Jadi harus dimasukin ya Ailan ya, oksigennya ya, selangnya ya dari mulut masuk ke paru-paru. Iya, cuma 30%. 30% sama seperti Ronald, tapi Tuhan menyembuhkan dengan luar biasa. Ya, kenapa? Biasanya saudara kalau di bawah 50% itu udah nggak kuat saudara. Banyak orang yang udah lewat gitu. Kalau udah 50 kadar oksigen 50%. Tapi ini Ailan sampai 30% masih bertahan. Pemulihannya cepat. Tuhan Yesus kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Wow, kita yang berdoa di menara doa tiap hari buat Ailan, tidak pernah sia-sia doa kita dijawab, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Besok juga saudara, kita akan dengarkan kesaksian yang sama ya, dari Ronald yang sembuh COVID, dan istrinya besok akan bersaksi bagaimana dia berdoa selama 14 hari waktu suaminya koma dan dijawab Tuhan seperti Ailan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kita perlu bangga dan bersyukur karena kita punya Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Yuk kita lebih lagi sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat
percaya malam hari ini kita sudah mendengarkan khotbah yang melalui kesaksian Aiklan. Walaupun oksigen tinggal 30%. Yang saya tahu bahkan ada beberapa orang yang oksigennya baru 60-70 akhirnya lewat. Tetapi kalau hari ini kita mendengar Aiklan, walaupun sudah 30 persis seperti Bro Ronald, Tuhan masih bisa tolong. Amin. Bagi manusia, bagi dokter memang mustahil. Tapi bagi Tuhan kita, Bapa kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh sebab itu hari ini, apapun masalah pergumulanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Yes. Mungkin kau belum dijawab doa-doamu. Pak, saya sudah berdoa bertahun-tahun belum dijawab. Jangan menyerah. Amin. Terus berseru kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia dan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Amin. Bagi Dia nggak ada yang mustahil. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu strong. Saya nggak tahu di tempat saudara duduk. Mari yang bisa bahasa roh, kuralabakaralah. Berdoa, berdoa, come on. Berdoa, urabakaralah. Apapun yang menjadi pergumulanmu, percaya hari ini 2021 Tuhan sanggup menjawabnya. Iralabasande. Sekarang kita akan berdoa bagi yang sakit. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Bapa, kami berdoa seperti Engkau menyembuhkan Aiklan. Malam hari ini juga Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ora-bara-bara sembuh. 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 Mujizat terjadi. Kelepasan terjadi. Haleluya. Tuhan sembuh. Mari katakan saudara dengan iman, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Aku dijamah Tuhan, aku sembuh. Haleluya. Aku sudah disembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kelepasan, pembebasan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita bersyukur buat mujizat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau menjawab doa kami. Sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Haleluya. Saya minta Cik Jenny berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan berdoa untuk firman Tuhan. Mari Cik Jenny. Di unmute Cik. Yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan luar biasa Tuhan untuk kami semua Tuhan. Sehingga malam hari ini kami dapat berkumpul bersama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atas kami Tuhan.
dari rumah satu ke rumah yang lain, Tuhan. Kau hadir untuk kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu, Tuhan, memberi kami kenyang, Tuhan, atas kehidupan yang sulit ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas urapan-Mu, Tuhan. Hari demi hari semakin baik, Tuhan, untuk kami semua, Tuhan. Tuhan, biarlah Zoom ini bisa memberkati kami dan semua orang bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, urapi Pak Beni dan Bu Lia, Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, supaya kami bisa jauh lebih baik, Tuhan, dari hari demi hari. Terima kasih, Tuhan, atas penyertaan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, Kau selalu menyertai kami, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, haleluya. Shalom. Senang sekali boleh ketemu dengan Anda, puji Tuhan. Dari tadi sekitar 23-24 partisipan, nggak apa-apa. Sekalipun masih libur, luar biasa. Jangan lupa besok kita akan juga dengarkan kesaksian Ronald dari Bali. Ajak teman-teman semua untuk kita dijamah, dilawat Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Ya, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Haleluya. Kita akan belajar tentang jemaat Efesus, Bapak Ibu Saudara. Wow. Kita percaya hari ini kita akan belajar sesuatu yang dahsyat. Jemaat Efesus yang suaranya keras mohon dibaca. Haleluya. Yang suaranya keras mohon dibaca. Saya minta, haleluya, pendatang baru deh. Ya, pendatang baru siapa? Haleluya. Oh, saya minta Bu Yuli Rivera. Ya, Bu Yuli Rivera. Wahyu pasal yang kedua 1 sampai 7, Bu Yuli. Punya Alkitab, kita nggak tampilin, tapi kalau ada Alkitab silahkan. Bu Yuli Rivera. Wahyu, kitab yang paling belakang. Paling belakang. Jangan cari Wahyu di Perjanjian Lama, nggak akan ketemu. Welcome Cik Lime, kayak Cik Lime tadi ya? Iya. Oke. Shalom, Sudah pulang Cik Lime. bekerja. Bu Yuli ada, Bu Yuli? Kok hilang Bu Yuli? Oh, mana Bu Yuli ya? Hilang. Kepencet kayaknya Bu Yuli. Oke. Baik. Minta Mr. Hendra Gunawan. Nah, ini banyak yang last name-nya Gunawan ini di sini. Silakan. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Baik, terima kasih Bro Hendra. Kalau boleh tahu Bro Hendra, kenapa dari gondrong jadi digundul? Apakah musim summer di Jakarta atau tahun baru? Enggak juga sih Pak, udah pernah begini juga tahun 2008. Oke.
Saya pingin seperti itu, tapi sayang saya pendeta, pasti diprotes sama jemaat. Haleluya. Pak Beni stres kayaknya kalau digundul. Oke, baik, intermezzo. Baik, jemaat Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu Saudara, itu gambarnya kota Efesus zaman lama. Mungkin saudara berkata, waduh Pak, ini kan bicara tentang gereja masa lalu. Tapi puji Tuhan, walaupun pesannya untuk gereja Efesus, tetapi isinya, intinya juga berlaku atau relevan bagi kita semua yang ada di Philadelphia, yang ada di New York, yang ada di Kelapa Gading, di Bandung, semua. Kita juga harus mendengar firman ini, karena firman ini juga bukan untuk jemaat Efesus, tapi untuk kita semua. Ya, lanjut. Nah, saudara-saudara, Efesus adalah kota perdagangan. Efesus adalah kota pemerintahan. Lihat itu, bayangkan saudara, zaman 50 Masehi, zaman 70 Masehi jalannya udah kayak gitu. Itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Wow, jalan rayanya begitu bagus Bapak Ibu Saudara. Jadi Efesus itu pusat perdagangan, pusat pemerintahan, jalan rayanya bagus. Dan letaknya sekarang itu di daerah Turki, saudara-saudara. Di daerah Turki. Dan Efesus menjadi salah satu pusat pemerintahan Romawi hari itu. Saudara bisa lihat gambarnya. Nah, yang menarik saudara-saudara, lanjut. Bukan hanya pusat perdagangan atau pemerintahan, di Efesus juga ada gelanggang pertandingan atau tempat hiburan. Saudara bisa lihat itu, kayak lapangan football yang di belakang rumah kita, Eagles, itu di Efesus bisa nampung sekitar 100.000 orang. Di situ biasanya gladiator atau lomba nyanyi, orang yang nyanyi, saudara. Ada tempat hiburan di situ. Saudara bisa bayangkan dari kota-kota sebelahnya, dari daerah-daerah kecil semua kumpul ya. Kalau sekarang mungkin seperti Jakarta, kalau sekarang mungkin seperti New York. Jadi orang-orang dari kota-kota kecil semua rame-rame ke Efesus untuk melihat pertandingan, untuk melihat hiburan, untuk melihat banyak hal. Ada pasar, ada banyak saudara-saudara hiburan yang ada di kota Efesus. Bisa bayangkan itu saudara, sering kali tempat itu terutama di hari weekend, hari Minggu bagi orang-orang itu penuh dengan orang-orang yang melihat pertandingan atau tempat hiburan atau hiburan yang sedang berjalan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah jemaat Efesus adalah jemaat yang dulu dirintis oleh Rasul Timotius. Karena jemaat Efesus ini ada di kota besar, makanya jemaat Efesus ini memiliki jemaat yang juga besar. Kalau orang sekarang bilang mega church, ya, gerejanya besar, ya, gerejanya begitu besar. Padahal dulunya kecil, susah, dirintis oleh rasul namanya Rasul Timotius. Tetapi karena Tuhan memberkati gereja ini, akhirnya gereja yang ada di kota besar memiliki jemaat yang besar. Saudara-saudara, kota Efesus hari itu bisa bayangkan tahun 100 Masehi, penduduknya itu 250.000. Wow, itu sangat banyak saudara-saudara. Philadelphia aja tempat kita tinggal sekarang penduduknya 1,6. Jadi sekitar 25%-nya. Saudara tahu siapa yang pernah ke Lancaster, Pennsylvania, itu penduduknya 120.000. Bisa bayangkan Efesus penduduknya 2 kali lipat kota Lancaster. Zaman segitu saudara, itu tentunya kota besar, metropolitan. Nah, kelemahannya kota metropolitan, semua ada di sana. Jadi banyak godaan. Ada tempat pelacuran, ada tempat hiburan, ada tempat judi, ada tempat pertandingan, olahraga, ada pasar, ada tempat bisnis dan sebagainya. Jadi orang Surabaya ngomong campur blek, tumpuk aduk, semuanya ada di sana.
Itulah yang menjadi godaan bagi jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara, yang menarik, jemaat Efesus juga, puji Tuhan, mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka sangat nyaman. Dulu memang susah, tetapi setelah bisnisnya diberkati, usahanya diberkati, mereka merangkak dari susah menjadi kaya. Dan waktu kaya mereka menjadi nyaman. Akhirnya apa? Tidak mau menginjil. Akhirnya apa? Tidak mau bergerak. Akhirnya apa? Tidak mau memberitakan Injil. Ya, saudara bisa bayangkan, ini mungkin seperti jemaat yang ada di New York, atau jemaat yang ada di Jakarta, atau jemaat yang ada di Bandung, atau di Philadelphia, saudara. Ada di kota besar, jemaatnya kaya, sangat nyaman, tidak lagi mau menginjil, tidak lagi mau bergerak. Banyak hiburan, banyak entertainment, banyak godaan, sehingga hidupnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Waktu mereka nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan datang dan membawa pesan, warning, pesan, teguran dan peringatan bagi jemaat Efesus. Mereka ditegur karena meninggalkan kasih mula-mula. Dulu on fire sama Tuhan. Dulu cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dulu mengasihi Tuhan. Tetapi setelah kaya, setelah nyaman, mereka lebih cinta dunia. Mereka nggak lagi on fire. Bahkan di Efesus ada namanya pengkhotbah, tapi pengkhotbah sesat. Namanya Nikolaus. Nikolaus berkata begini, kalau engkau hidup mengikut Kristus, nggak perlu terlalu rohani. Ya, kamu masih berbuat dosa, punya istri banyak, masuk ke pelacuran. Yang penting hari Minggu, hari Sabat datang ke gereja, minta ampun. Tuhan pasti mengampuni. Nanti hari Senin sampai Kamis, sampai Jumat, sampai Sabtu judi, berzina, berbuat dosa. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting hari Minggu datang ke gereja bertobat. Jadi Kristennya Kristen tomat, tobat and kumat. Hari Minggu tobat, Senin kumat meneh. Ya. Hari Minggu rohani, hari Senin rohana. Hari Minggu kudus, hari Senin sampai Sabtu kudis. Nah, bagi Nikolaus nggak apa-apa katanya. Jadi karena saudara-saudara di Efesus terlalu banyak godaan, terlalu banyak hiburan, terlalu banyak hal yang membuat orang-orang Kristen terjerat, sehingga mereka cinta kepada Tuhannya itu separuh-separuh. Bahkan cenderung mereka cinta dunia. Mereka cinta kenikmatan dunia. Dan Tuhan memberikan peringatan, jika mereka tidak bertobat, mereka tidak akan mendapatkan surga. Jika mereka tidak menang oleh godaan-godaan dunia, mereka tidak akan dapatkan rapture, tidak akan terangkat ke surga. Dan yang lebih menarik lagi begini, peringatan, jika engkau tidak bertobat, aku mencabut kaki dianmu. Artinya berkatnya akan dicabut. Pengurapan, penyertaan, anugerah Tuhan, semua kenikmatan yang kau sudah terima akan dicabut. Karena ternyata mereka lebih cinta berkat daripada sang sumber berkat. Ternyata mereka lupa yang memberkati itu Tuhan. Yang memberikan berkat itu Tuhan. Setelah diberkati kok malah cinta berkatnya daripada cinta Tuhan. Sehingga mereka diancam, ditegur dan diperingatkan. Kaki dian, berkatnya Tuhan, penyertaan Tuhan, jiwa-jiwa penuaian akan dicabut, saudara. Bahkan yang menarik, kalau mereka tidak menang terhadap godaan dunia, mereka tidak akan masuk ke Firdaus. Saya mau bertanya di sini, siapa yang mau menang terhadap godaan dunia ini? Amin. Siapa yang mau mengalahkan tipu daya iblis, kenikmatan dunia ini? Amin. Amin. Memang judi enak, tetapi survei membuktikan tidak ada orang yang kaya karena judi. Judi nikmatnya cuma waktu duduk ada di sana. Tetapi begitu duitnya habis. Wow, saudara-saudara. Saya dulu sering survei, ngetem, iseng-iseng berdiri di depannya Walgreen.
Sekitar 20 tahun yang lalu waktu saya datang ke Philadelphia. Kalau hari Jumat gitu, orang baru dapat gaji, waduh semangat saudara. Jalan, ada Greyhound yang kasih gratis. Dari depannya Walgreens, Snyder, dan Broad ke Atlantic City gratis saudara. Berangkatnya semangat, iseng-iseng. Minggu sore saya ngetem juga di situ. Saya lihat satu persatu turun dari bis. Jalannya sudah nyeret kakinya. Tinggal sandal jepit dan kantongnya kosong, saudara. Jumatnya semangat berangkatnya. Bahkan ada yang ngomong, aduh Pak, itu gaji dari Senin sampai Jumat. Jumat diterima. Habis minggu malamnya. Lah terus apa Ci? Dari Senin sampai Kamis makan Indomie Pak. Ya ampun. Pulang itu membawa recehan cuma koin-koin saja Pak. Itulah kenikmatan dunia. Cuma sementara. Saya mau beritahu, Tuhan Yesus tidak memberikan kenikmatan yang sementara, tetapi Dia menjanjikan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Di sana kita akan bersuka cita selama-lamanya. Jadi pesan Tuhan hari ini, mari saudara, apapun godaan dunia yang begitu nikmat di dunia ini, ingat bahwa kita di sini cuma sementara. Tuhan memberikan kehidupan kekal di surga. Jangan sampai kaki kita kecantol di dunia sehingga saudara kehilangan surga. Jangan saudara kecantol kenikmatan duniawi sehingga saudara kehilangan keselamatan. Mari kita sadar, kenikmatan dunia ini cuma sementara. Saya sharing ini berkali-kali dan saya nggak takut kayak sharing nih. Saya pernah ketemu seorang pengusaha muda di Indonesia nangis bombay, saudara-saudara. Dia berkata, Pak, saya berpuluh-puluh kali diajak ke Hong Kong untuk bisnis dan meeting. Selesai bisnis dan meeting, saya selalu diajak keluar sama teman-teman saya untuk ke tempat hiburan, ke pelacuran. Saya selalu tolak. Tapi setelah sekian kali, 20 atau 30 kali saya diajak, hari itu saya tidak kuat, Pak. Saya keluar. Dan jujur, cuma beberapa menit saja saya keluar pulang ke hotel, pulang ke Indonesia. Akhirnya saya kena AIDS. Bukan hanya itu, akhirnya istri saya minta cerai. Keluarga saya hancur, saya di-fire dari kerjaan, saya sakit, kehilangan segala-galanya. Cuma beberapa jam saja, Pak. Semua kehidupan saya bangun berpuluh-puluh tahun, semua hancur dan lebur. Bapak Ibu Saudara, iblis mencoba mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan biasanya melalui kenikmatan duniawi. Saya berdoa jangan sampai saudara tertipu oleh kenikmatan duniawi. Karena Tuhan sudah memberikan surga kekal selama-lamanya. Saudara, surga kenikmatannya jauh lebih besar. Saudara kalau dengar kesaksiannya Ronald, kalau saudara nggak dengar minggu lalu, saudara pastikan besok saudara akan dengar kesaksiannya. Di surga tidak ada kesusahan. Di surga yang ada damai sejahtera. Di surga tidak ada kesedihan. Di sana kita akan bersuka cita selama-lamanya. Pastikan saudara masuk surga. Pastikan jangan sampai saudara tukar surga dengan cuma kenikmatan duniawi yang sementara. Karena kenikmatan berkat yang luar biasa itu hanya bersama Bapa di surga kekal selama-lamanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Keselamatan itu menjadi bagian Cik Jenny. Ada 2 Jenny di sini. Ya. Keselamatan buat bagian kita semua di sini. Jangan sampai ditukar. Jangan sampai ditukar oleh apapun juga. Pegang teguh itu. Supaya saudara diselamatkan. Lanjut saudara-saudara. Saya cepat saudara. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Lesson to learn dari jemaat Efesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan mencintai dunia ini lebih dari Tuhan Yesus. Mari kita selalu menempatkan Tuhan Yesus nomor 1, lebih dari segala-galanya. Yesus nomor 1, saudara-saudara. Ya, Dia selalu nomor 1 dalam hidup kita. Saya sharing ini dulu. Ada jemaat Surabaya berdoa
dan bilang sama saya, Pak Benny, tolong doakan supaya suami saya usahanya bangkrut. Waduh, kaget saya, saudara. Biasanya orang minta didoakan supaya usahanya maju, tetapi dia minta didoakan supaya usahanya bangkrut. Loh kenapa, Ci? Iya, dulu waktu masih kita sederhana, cukup. Suami istri kita datang ke gereja gandeng tangan, pakai sepeda motor Honda BP, edek. Kalau hujan pakai jas hujan, basah sedikit nggak apa-apa, Pak. Kita jadi asyir melayani Tuhan. Begitu usaha sudah diberkati, suami saya nggak pernah pulang. Ditanya, hari ini di mana? Di Jakarta. Besok pulang? Enggak, saya ke Singapura. Minggu depan pulang? Enggak, saya ke Hong Kong. Dan sebagainya. Sebulan sekali pulang ke rumah. Itu pun kalau bisa. Loh seterusnya gimana? Ya itulah Pak, enggak pulang karena digondol Wewe Gombel. Suruh tahu Wewe Gombel, temannya Mak Lampir, temannya Nini Pelet, saudara. Jadi enggak jelas, saudara. Makanya Pak doakan supaya usahanya bangkrut. Kalau bangkrut dia pulang ke rumah. Kalau susah dia cari Tuhan. Kalau sedang susah dia banyak doa, banyak beribadah. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen yang kuat diberkati. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak kuat diberkati. Baru kuat sedikit, baru kaya sedikit sombong. Baru kaya sedikit kawin lagi. Baru punya duit sedikit udah parlente. Itu nggak kuat diberkati, saudara-saudara. Kalau saudara diberkati semakin rendah hati. Amen. Semakin memberi pujian penyembahan kepada Tuhan. Semakin diberkati semakin giat melayani. Katakan amin. 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 Kalau berkat membuat saudara jauh dari Tuhan, kalau berkat membuat saudara nggak lagi cinta Tuhan, hati-hati. Tuhan akan cabut berkat itu. Karena ternyata kita lebih cinta berkat daripada cinta Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sang sumber berkat. Kasihi dia lebih dari berkat ini sehingga saudara akan dipercayakan berkat-berkat yang lebih dahsyat lagi. Saudara. Amin. Jujur saya sedih. Gimana ya Tuhan, kalau sederhana biasa, cinta Tuhan banget, humble banget, datang ibadah nggak pernah terlambat, Pak Benny mau dibantu apa, pelayan, saya seneng sekali. Terkadang begitu sudah diberkati, udah kaya sedikit, wow saudara, datang ibadah terlambat. Firman mau selesai baru datang. Belum doa berkat, sudah pulang dulu. Nggak, ini bukan di Philadelphia. Yang ada di kutub utara sana. Haleluya. Amin. Kita semua janji mau menjadi orang-orang yang mau diberkati dan tetap bisa menjaga berkatnya Tuhan. Siap dan kuat diberkati, katakan amin. Amin. Siapa yang mau diberkati tetap cinta Tuhan? Amin. Jangan menjadi seperti jemaat Efesus ini. Waktu dulu susah, dia sungguh-sungguh. Waktu dulu merintis gereja, mereka semangat. Begitu sudah kaya, diberkati, nyaman. Waduh, ninggalin Tuhan. Mereka lupa siapa yang memberkati. Mereka lupa siapa yang membuka jalan. Mereka lupa berkat itu dari mana datangnya. Dan saya sering melihat ini, begitu ada masalah, begitu ada pergumulan, begitu ada problema, baru datang ke gereja lagi, baru menyembah Tuhan lagi, baru minta didoakan lagi. Saya berdoa, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, dan sembah Tuhan dalam segala keadaan. Amen. Waktu masih sederhana, cinta Tuhan. Diberkati, semakin cinta Tuhan. Amin. Dan semakin dipercayakan perkara-perkara yang besar. Sebab kita tahu dia sang sumber berkat. Katakan amin. Amin. Saya percaya malam ini semua orang-orang yang ikut Zoom ini adalah orang-orang yang siap untuk diberkati. Amin. Diberkati tambah cinta Tuhan. Katakan amin. 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 Siapa yang mau diberkati tambah cinta Tuhan? Lambaikan Amin. tangan. Haleluya. Yang nggak lambaikan tangan nggak diberkati. Haleluya. Amin. Oh ya, Cik Jenny angkat tangan dua-dua. Haleluya. Baik. Yang kedua pelajarannya apa, saudara? Dikatakan bahwa jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Jadi kalau mereka ibadah itu cuma rutinitas. Datang ibadah deh, setor muka. Daripada nanti Pak Benny SMS. Pak Benny kalau enggak Cik Teresa. Pak Benny Cik Teresa enggak SMS, nanti Mbak Nengah.
Ya udahlah, datang cuma rutinitas. Tetapi waktu diajak menyembah, ibadah, melayani, itu nggak ada muatan kasih. Dulu waktu awal-awal bertobat, aku mengasihi, nyanyi itu sampai netesin air mata gitu ya, saudara. Tapi begitu udah cinta Tuhan, begitu sudah nyaman, enak, ibadah itu cuma rutinitas ya, datang deh. Diajak angkat tangannya setengah tiang. Teman saya ngomong itu keberatan arlojinya, Pak, arlojinya terlalu berat, makanya angkatnya setengah tiang. Diajak nyembah, saudara, tangannya ditaruh di saku gini. Opo Tuhan, opo song leader ya. Jadi saudara-saudara, ndak lagi haus, ndak lagi lapar, ndak lagi ngalami Tuhan. Bahkan kalau kita melayani bukan karena kita cinta Tuhan, tapi pingin dipuji, pingin dihargai, pingin mendapatkan posisi. Itulah yang terjadi pada jemaat Efesus. Makanya Tuhan berkata, engkau sudah meninggalkan kasih mula-mula. Dan engkau jatuh begitu dalam. Karena engkau beribadah cuma rutinitas. Engkau melayani motivasinya salah. Gak lagi love. Gak lagi cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh memproses kami selama pandemik 10 bulan terakhir. Dan pesan-pesan Tuhan pada kami para pendeta hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, apakah kami mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya? Karena pertanyaannya, gedung yang bisa nampung 300 orang, tidak ada yang beribadah. Jemaat yang biasa memberikan persembahan, mungkin mereka tidak bekerja dan persembahan mungkin gak sebanyak. Apakah kita mencari semuanya itu? Kami saling sharing kepada para pendeta. Biasanya mereka tiap minggu bisa khotbah 6, 7, 8 kali hari minggu. Dan lihat ribuan jemaat beribadah. Semuanya tidak kami lihat hari-hari ini. Untuk apa sih kita melayani? Untuk apa Benny dan Lia melayani? Kalau cuma untuk mencari pujian manusia. Kalau untuk hanya mencari nafkah. Kalau hanya untuk mencari jempol dan follower dan like di Facebook. Untuk apa? Semuanya sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa kalau kita cuma melayani untuk cari dolar? Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma ngingetin kepada kami. Semua yang kita lakukan, termasuk hari ini saya share di Zoom dan ngajak saudara berdoa memuji Tuhan. Because we love Jesus. Amin. Amin. Kita mengasihi Tuhan, nggak ada yang lain, saudara. Dan saya merasakan waktu kita cinta sama Tuhan, itu loh, kaki diam Tuhan berikan. Kita nggak pernah kelaparan, justru berkatnya Tuhan. Saya ngomong ini bukan saudara supaya, Pak Benny ngomong supaya burung gagak muncul terus. Terima kasih, terima kasih. Setiap hari kami ada burung gagak yang nyantelin kresek makanan di depan pintu. Kamsia, terima kasih. Kami sulit untuk diet. Puji Tuhan, istri saya nggak perlu banyak masak karena lagi hamil. Kami merasakan berkatnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini yuk kita belajar sama-sama. Ini tahun integritas Bapak Ibu Saudara. Untuk apa sih kita ke gereja? Because of love. Karena kita mengasihi Tuhan. Untuk apa sih kita ikut Zoom hari ini? Untuk apa sih kita melayani? Because we love Him. Karena kita cinta Tuhan. Amin. Kalau kita cinta harta kekayaan dunia, semua habis dengan lenyap dengan seketika. Tapi percaya kalau kita cinta Tuhan, semua akan ditambahkan. Karena Dia sang sumber berkat, sang sumber pertolongan. Saudara, kalau saudara lihat tadi kesaksiannya Ailan. Waktu oksigen tinggal 30%. Siapa yang kita bisa andalin, saudara? Duit kita, kekayaan kita, kenalan kita. Gak ada, saudara. Cuma Tuhan Yesus. Dan saya dengar kesaksiannya Ailan kemarin, waktu selangnya dicabut, dia teriak-teriak, thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus. Dia teriak-teriak sampai dokternya, nurse bingung. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, Ailan tahu, semua karena
Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan kita. Amin. Saudara, kasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukan berarti kalau saya khotbah ini, saudara nggak perlu kerja, saudara nggak perlu bangun pagi. Tetap kita harus bekerja. Tapi tetap kita harus menomorsatukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang setuju angkat jempolnya. Amin. Mari kita tetap on fire sama Tuhan. Jangan separuh-separuh seperti Nikolaus tadi. Separuh rohani, separuh rohana, di dalam gereja kudus, di luar gereja kudus. Karena apa? Seperti perjanjian lama ada istrinya Lot. Dipanggil Tuhan keluar dari Sodom dan Gomora, dia noleh ke belakang karena masih cinta. Hartanya, kekayaannya, dia noleh ke belakang. Alkitab menjelaskan dia menjadi tiang garam. Karena tidak lurus, tidak kenceng sama panggilan Tuhan. Orang yang mendua hati, saudara-saudara, tidak akan selamat. Iotikos juga, dengarkan khotbah, dia duduk di jendela. Kok kenapa duduk di jendela? Kalau duduk di jendela waktu Paulus khotbah, dia bisa lihat, amin, haleluya. Tetapi kalau duduk jendela, dia bisa lihat keluar. Ya mungkin ada ice cream lewat, ada bakso lewat, maaf, ada cewek cantik lewat. Sweet, Iotikos gak fokus, saudara. Alkitab katakan dia jatuh keluar dan mati. Ini contoh, saudara. Kalau kita mendua hati, separuh kaki di dunia, separuh kaki di rohani, kita akan kandas dan kalah. Saya berharap, saya berdoa, kita semua akan cinta Tuhan lebih dari segalanya. Saya akan selesai. Slide terakhir. Ancaman atau peringatan atau pelajaran berharga bagi kita. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan berjanji kaki Dian diberikan tetap bersama dengan kita. Saya punya joke, ini kaki Dian loh, bukan kakinya Pak Dian loh, bukan kakinya Bro Wendy loh, bukan lah. Kaki Dian itu gambarnya seperti itu, saudara. Ya. Jadi waktu kita setia, Tuhan akan memberikan kaki Dian. Waktu kita memiliki kasih mula-mula, kaki Dian itu bicara tentang berkat. Kaki Dian itu berbicara tentang penyertaan Tuhan. Kaki Dian itu bicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, dulu banyak hamba-hamba Tuhan melihat bahwa kaki Dian itu ada di Korea Selatan. Sehingga tahun 70-an banyak revival besar terjadi di Korea tahun 70, tahun 80. Bahkan gereja terbesar di dunia itu ada di Korea, digembalakan oleh Pastor Paul Yonggi-cho. Jemaat yang digembalakan setiap minggu yang ibadah 1 juta orang, saudara. Doa pagi yang ikut 30.000, saudara. Karena kaki Dian revival besar terjadi di South Korea tahun 70, tahun 80-an. Tetapi tahun 2000-an, orang-orang Korea, bahkan saya mendengar sendiri, Pastor Paul Yonggi-cho khotbah di Surabaya tahun 2001. Dia berkata, kaki Dian sekarang pindah dari Korea ke Indonesia. Kenapa? Karena orang Korea sekarang lebih cinta K-pop. Anak-anak muda lebih cinta sinetron, termasuk anak-anak Indonesia juga sukanya sinetron. Udah nggak cinta lagi Tuhan. Karena mereka sudah nyaman, saudara. Orang South Korea penghasilannya sebulan $3.700. Sehingga mereka lagi nyaman mencari ketenaran. Setiap bulan ada artis Korea yang mati bunuh diri supaya terkenal. Karena waktu mereka nggak terkenal, mereka bingung sehingga mereka bunuh diri supaya terkenal. K-pop melawan Tuhan Yesus di Korea. Sehingga apa? Kaki Dian pindah dari Korea ke Indonesia. Saudara, tugas gereja adalah mengajak umat Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Banyak orang-orang Amerika sekarang ke Indonesia dan bertanya, kenapa gereja Indonesia begitu bertumbuh? Di Amerika kita sering mendengar membuat seminar, program ini, strategi ini, marketing pakai cara ini supaya gerejanya bertumbuh dan sebagainya. Ternyata kami belajar untuk membuat gereja bertumbuh. Yang pertama adalah mengajak semua jemaat mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Jemaat bertumbuh bukan karena gedungnya yang bagus,
Bukan karena marketingnya yang bagus, strateginya yang bagus. Jemaat yang bertumbuh adalah kalau semua jemaat hamba Tuhan termasuk saya harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memelihara kasih mula-mula. Maka cepat atau lambat kita akan melihat kaki Dian dicurahkan atas hidup kita. Konklusinya saudara, yuk kita belajar mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau kita beribadah, ayo beribadah, menyembah dengan kasih, dengan muatan kasih. Dan terus memelihara kasih mula-mula seperti jemaat Efesus pada mulanya. Sehingga apa? Kaki Dian diberikan kepada kita. I love God. Mari kita cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena hanya Tuhan yang akan memberikan jaminan atas hidup kita. Saya sudah selesai lebih 2 menit. Saya minta semua gambarnya, mungkin wajahnya. Bapak Ibu Saudara, kita cari apa sih di dunia ini? Kalau saudara cari Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, yang pertama kita dapat surga. Yang kedua, berkat di dunia saudara juga akan dapatkan seperti Abraham. Saudara tidak kekurangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudara dipelihara Tuhan. Jadi intinya diberkati di bumi dan juga diberkati di surga. Amin. Nggak ada saudara. Nggak ada. Hanya Yesus jalan satu-satunya kebenaran dan hidup, yang bawa kita ke surga cuma Dia. Tapi bukan hanya surga saja yang Tuhan berikan. Saudara disertai di dunia ini. Anda bekerja disertai, di pandemik disertai, kebutuhan Anda diberkati, anak cucumu juga diberkati. Ikut Yesus itu komplit paketnya saudara. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Cik Jenny, ya Cik Jenny ya yang baru. Tuhan Yesus mengasihi Cik Jenny. Amin. Jenny nggak usah takut dan khawatir tentang masa depannya Cik Jenny. Karena waktu Cik Jenny percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, Cik Jenny mendapatkan surga. Dan keluarganya Cik Jenny di dunia ini juga dilindungi, disertai Tuhan, bahkan dicukupi kebutuhannya. Amin Cik Jenny. Amin. Mau percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mau. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Iya. Jangan ragu-ragu Cik Jenny. Tuhan akan menjamah Cik Jenny. Amin. Tuhan Yesus tahu pergumulannya Cik Jenny. Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi masalah Cik Jenny. Waktu Cik Jenny berdoa sama Tuhan, seperti tadi Ailan bersaksi, dia berdoa, maka Tuhan menjawabnya. Karena Tuhan mengasihi Cik Jenny. Termasuk kita semua di sini, saudara-saudara. Tuhanku hidup, Tuhanmu hidup. Ingat kesaksiannya Ronald. Mungkin kita nggak lihat, tetapi Bapa itu ada di sekeliling kita, di dekat kita. Dia mengerti semua pergumulan hidup kita. Oleh sebab itu, andalkan Dia, kasihi Dia, cintai Dia lebih dari segala-galanya. Kalau nggak salah, pas Natal, saudara-saudara, ada Cik Meme aja, kokonya orang kaya sekali di Bali, kena COVID. Dia ngomong begini, aduh Me, duitku nggak payu. Dokter mau tak bayar untuk aku keluar, nggak mau. Udah Pak, nggak usah bayar, nggak usah keluarin duit. Pemerintah yang bayar. Saudara-saudara, duit nggak laku. Semua nggak laku di saat-saat yang sulit ini. Tapi Tuhan Yesus jaminan atas hidup kita. Amin. Terakhir, nggak salah diberkati saudara-saudara. Orang Kristen harus diberkati. Katakan amin. Amin. Kalau perlu semua orang Kristen kaya. Katakan amin. Amin. Kalau saya khotbah ini saya tidak ingin jemaat jadi miskin semua. Enggak. Kalau perlu kita kaya diberkati. Tapi ingat, begitu kaya dan diberkati, harus tetap cinta Tuhan. Amin. Harus tetap mengasihi Tuhan. Amin. Harus tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Semakin Anda rendah hati mengasihi melayani Tuhan, maka kita akan semakin dipercayakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau diberkati di bumi dan diberkati di surga, lambaikan tangan. Amin. Siapa yang mau hidup di dunia ini miskin, gak punya apa-apa, jadi homeless, angkat tangan. Miskin gak apa-apa Pak, di dunia asalkan mati masuk surga. Aduh, ngesak nih rek, enggak ada janji Tuhan seperti itu.
Bahkan Alkitab berkata, waktu kita mencari Tuhan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Haleluya. Tadi ada yang tanya, Pak Beni pinginnya apa? Saya pinginnya semuanya cukup. Ya. Hidup ini di dunia cukup pokoknya. Pingin beli rumah cukup. Pingin beli mobil cukup. Pulang ke Indonesia beli tiket cukup. Amin. Beli Christmas gift cukup. Katakan amin. Siapa mau dicukupin? Cukup. Amin. Semua cukup. Amin. Jadi Tuhan itu dahsyat. Anda pasti dicukupi kebutuhannya. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bersama dengan kita. Saya berharap Anda belajar sesuatu. Saudara, jangan kasih dunia. Dunia akan lenyap dengan segala-galanya. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Ayo kita nyanyikan lagu lama yang terutama di dalam hidup ini. Kita nyanyi nyembah Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita. Belajar dari jemaat Efesus. Dulu waktu susah mereka cinta Tuhan. Waktu diberkati, ninggalkan kasih mula-mula. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Sekali Yesus, tetap cinta Yesus. Amin. Sekarang susah, nanti diberkati, tetap cinta Yesus, tambah cinta Yesus. Amin. Sebab kita cinta Yesus selamanya. Haleluya. Minta dengan hormat, Ailan masih ada di sini. Masih. Ailan berdoa pimpin kita. Di unmute Ailan berdoa supaya kita cinta Yesus, andalkan Yesus. Mari Ailan. Segala kemuliaan, segala kebesaran, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu, semua Tuhan kami rasakan atas hidup anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala perbuatan yang baik buat kami. Tuhan, di tahun 2021, kami boleh menerima semua anugerah-Mu. Kekuatan baru mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan. Tetap setia melayani terus sampai pada akhirnya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Walaupun kami kadang-kadang lemah, walaupun kadang-kadang kami jauh dari Engkau, tangan kuat-Mu Tuhan yang senantiasa menopang kami. Oh, terima kasih, terpujilah nama-Mu yang sungguh dahsyat, sungguh hebat Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu yang dahsyat. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan bersyukur. Biarlah kami panjat di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih sudah join. Welcome baru beberapa orang yang baru join. Ci Helen dari San Francisco, salam. Ci Henny dari New York, salam. Ci Sansan, Ci Like baru gabung, shalom, salam semuanya. Haleluya. Jangan lupa besok kita ada ibadah jam 10. Haleluya. Kita akan dilayani oleh Brother Ronald dan juga Ibu Risma. Bukan Risma Menteri Sosial, saudara. Risma bojone Ronald maksudnya. Istrinya Ronald akan melayani, bersaksi, dan kita percaya kita akan diberkati. Puji Tuhan yang bertahan 25 partisipan. Besok ajak teman-teman yang lain. Kemarin yang ikut sudah 45 orang. Kita doakan besok lebih 50 orang ikut, jiwa-jiwa. Haleluya. Kita percaya, ya, 45 kamera. Nah, jiwanya lebih dari itu karena ada yang 4, yang ada 5 dan sebagainya. Kita berdoa melalui Zoom ini banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati. Bukan masalah banyak-banyakan, saudara, berapa banyak kameranya. Enggak, supaya pesan Tuhan, berita Tuhan disampaikan dan kita semua diberkati. Amin. Supaya saudara semua diberkati Tuhan, keluarga diberkati. Siapa yang diberkati dengan kesaksiannya Aiklan malam ini? Amin. 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 Yes. Wow. Aiklan 30% itu mujizat loh. Itu luar pembicaraan biasa. kita juga 30% tubuhnya udah hitam semua loh Aiklan. Pak Benny, Ya. saya disangka 2 minggu sadar. Sangka 2 minggu. Dalam 6 hari Pak Benny, saya goyang-goyang badan, tak goyang-goyang gini. Ternyata mungkin kaget lihat saya goyang Bang ya. Ya memang maaf Bapak Ibu Saudara, Itu orang Tuhan yang mujizat. ditaruh di ventilator itu memang ditaruh ventilator dan dibiarkan 2 minggu. Kalau dia kuat akan rebound, tapi kalau tidak kuat setelah 2 minggu akan diambil selangnya. Itulah ventilator. Aiklan puji Tuhan belum 2 minggu, hari ke-6 sudah bangkit. Supaya bisa bersaksi di Zoom kita malam hari ini. Wow. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Dahsyat. Jadi nggak perlu Ronald sebenarnya. Aiklan sudah luar biasa kesaksiannya. Tapi besok kita juga akan belajar tentang surga ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita malam ini diberkati. Nggak ada yang mau pulang ini kayaknya. Haleluya. Pingin dengar kesaksian. Besok aja ya teman-teman, kalau Anda punya WhatsApp grup SMA, WhatsApp grup SD, WhatsApp grup SMP, playgroup semua masukkan, ajak semua. Kita akan belajar tentang heaven, surga, dan kita akan diberkati. Yuk kita angkat tangan semua, terima berkatnya Tuhan. Bapa berkati semua jemaatmu yang hari ini ikut Zoom. Amin. 25 kamera. Bahkan lebih dari itu partisipan yang ikut. Kami semua diberkati oleh kesaksian Aiklan. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami mengangkat tangan, sempurnakan ibadah kami. Berkati Mbak Nengah, berkati Cik Teresa, Cik Yin, berkati Cik Jenny, Aiklan, Koses, Cik Jenny, Hendra, Cik Like, Pak Awa, Cik Yanti, Marcella, Grace Purita, Kowawa, berkati Papi Gunawan, berkati Ci Bu Yuli Rivera, berkati Ci Wan, berkati Bu Ida, Tante Ida, Cik Sansan, Ci Helen, Ci Lime, Bro Wendy, semuanya, Bro Retan, berkati Akonok, berkati Ci Henny Wong, kami semua diberkati, katakan amin. Cik Fanny juga diberkati, berlimpah-limpah, Bu Rita diberkati, kami semua diberkati. Kesehatan, kekuatan. Kami semua diselamatkan dari virus corona. Sehat. Amin. Kami bersyukur tidak ada yang sakit lagi, semua sembuh dalam anugerah. Amin. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Jemaat terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat tunggal Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan, katakan Amin. 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 Amin.